Kami hormati perkenalan dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Selanjutnya kami berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Menteri untuk memperkenalkan diri dengan seluruh jajaran yang hadir, terutama Wakil Menteri dan Eselon 1, serta memberikan paparan terkait dengan program 100 hari Kementerian ATR BPN yang Bapak pimpin di Kabinet Merah Putih ini dalam rangka mensukseskan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto. Waktu kami persilahkan. Sekretariat dibantu tuh. Punya Pak Menteri nggak nyala. Nah, sampai diberitain di media nih Pak Nusron disabotase Komisi 2 kan nggak bagus. Atau mungkin tadi amaliyahnya kebanyakan jadi mic aja nggak kuat ini bacaannya. Dah. Saluran ke sana tuh lepas ya. Sudah nyala. Bentar Pak ya. Kita skor dulu ya Pak. Izin skor kami cabut dulu Pak Menteri. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak pimpinan Komisi 2, Pak Ketua, Pak Rifki, dan Bapak-Bapak Wakil Ketua, saya sebut yang paling sebelah kanan, saya dari sini mohon maaf, Pak Zulfikar Arse, mohon maaf Pak Bimo, bukan berarti kami mendahulukan yang satu partai Pak Bimo ya. Pak Dede Yusuf, Pak Bahtra, dan Pak Aryo Bimo, Bapak-bapak anggota Komisi 2 wabil khusus yang para senior yang sudah lama di sini, saya nanti mohon maaf yang lama di sini, barangkali apa yang kami sampaikan maupun yang disampaikan oleh staf kami itu sifatnya repetitif. Karena biasanya itu kalau udah periode kedua, ketiga itu apalagi di komisi yang sama, jawaban eksekutif itu sering sama kata-katanya dengan periode-periode sebelumnya. Nanti saya mohon maaf, mungkin hanya beda angka, jadi saya mohon maaf kalau ada yang repetitif seperti itu. Barang baik anggota, terutama anggota yang baru juga, maupun anggota stok lama yang di komisi baru, seperti Pak Deddy Sitorus ini, stok lama tapi di anggota yang baru. Baik, sebelumnya kami akan mulai terlebih dahulu, Pak Yosi.
Kami kenalkan, ini sebelah kanan saya ini Pak Wakil Menteri, ini Pak Osi Darmawan, ini dari Partai Demokrat, ini tangan kanannya Pak SBY. Jadi Pak Dede Yusuf sudah paham itu. Kalau kata teman-teman paham-paham lah gitu kira-kira. Kemudian ada sekjennya Pak Suyus Windiana. Ini temannya Pak Deddy Sitorus ini. Kemudian Pak Dirjen Tata Ruang. Ini Pak Dwi. Pak Dwi ini kalau bapak-bapak berhubungan tentang dapilnya akan ada perubahan tata ruang, RUTL maupun RDTR nanti berhubungan dengan Pak Dwi. Kemudian sebelah kirinya itu Pak Virgo. Pak Virgo ini dirjen yang nangani masalah survei. Namanya itu survei dan pemetaan pertanahan dan ruang. Jadi kalau bapak-bapak punya tanah salah ukur ataupun ukurannya belok, nah ini penanggung jawabnya adalah Pak Virgo. Kemudian ada Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Pak Asnaidi. Ini tetangganya Pak Taufan Pane. Ini orang Sulawesi Selatan ini. Nah ini kalau bapak-bapak mau nertipin sertifikat atau hak atas tanah itu tempatnya di beliau. Termasuk PTSL juga ada di beliau. Kemudian Dirjen Penataan Agraria itu Bu Yulia, mana Bu Yulia? Nah ini yang nangani land reform dan pemberdayaan masyarakat yang menerima land reform. Ini nanti salah satunya di beliau kalau ada berhubungan dengan land reform, ya kan salah satunya kalau ada tanah-tanah negara udah kadung diduduki masyarakat minta dilegalisasi supaya masyarakat nggak gejolak, itu nanti hubungannya dengan Ibu Yulia. Mana lagi Pak? Kemudian Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Ini Ibu Embun. Ini yang sering dulu kita pertanyakan waktu kita sama-sama di Komisi 6, Pak Bimo sama Pak Deddy Sitorus, yang bertanggung jawab terhadap pengadaan tanah kalau ada PSN, Proyek Strategis Nasional. Mau itu PLTU, mau itu kawasan industri, mau itu jalan tol, semua itu panitia pengadaan tanahnya ada di Empu Embun. Termasuk juga pengembangan tanah, salah satunya membidangi zona nilai tanah. Kalau bapak-bapak minta tolong, tanah bapak di belakang gunung sana itu nilainya berapa, itu beliau mempunyai di kawasan itu nilainya berapa, estimasi nilainya ada juga di datanya itu. Kemudian yang selanjutnya Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Pak Junahar. Nah, Pak Junar ini misal ada pembangunan di luar tata ruang melanggar RDTR sesuai apa tidak sesuai, itu yang menindak Pak Junahar. Termasuk juga di dalamnya adalah menangani tanah-tanah terlantar, tanah-tanah negara yang sudah dikuasakan haknya kepada pihak ketiga tapi dalam jangka waktu tertentu tidak disentuh, itu ada di Pak Junahar. Kemudian yang terakhir Pak Tejo, ini mana Pak Tejo ya? Ini orang Purwokerto, ngapak-ngapak ini. Ini Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Ini yang paling banyak bapak-bapak nanti cari Pak Tejo. Ya kan, karena pasti di setiap tanah itu di daerah manapun pasti akan ada sengketa tanah. Dan salah satu problem di dunia itu memang yang paling besar adalah sengketa tanah. Kalau kata Pak Bimo, Perang Jawa 1825 sampai 1830, yaitu Perang Diponegoro itu juga terjadi akibat salah patok tanah, sengketa tanah. Itu akan terjadi Perang Jawa. Ini pun pasti akan terjadi di sini. Saya kira itu Pak Irjen.
Nah, ini Pak Irjen, Pak Dalu. Ini Irjen. Ini yang menjaga kami untuk manajemen risiko. Kalau ada apa-apa, yang paling bertanggung jawab adalah Irjen. Yang memastikan semua proses, apakah yang terjadi di lapangan itu compliant atau tidak compliant, di depan harus adalah Pak Irjen. Baik, Bapak-Bapak sekalian, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada juga staf ahli Pak Denny Santo, Pak Slamet Dwi Martono, Budi Situmorang hadir. Ya. Nah ini, kalau staf ahli biasanya nggak pernah dicari sama anggota DPR biasanya staf ahli.